Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam hari ini di ruang maya kita. Ada 13 orang yang berkumpul dalam dashboard A4 kita pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan paparan dari dua orang teman kita. Yang pertama Pak Agus Budi terkait dengan hasil penelitian tesisnya. Kemudian Pak Elia Surya terkait dengan proposal yang akan dilakukan penelitian pada penelitian tesisnya mendatang. Okay. Jadi baiklah teman-teman sekalian, sebelum acara ini kita mulai, mari kita berdoa agar acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Cukup, terima kasih. Jadi nanti mekanismenya gini saja. Jadi nanti mungkin diawali dari Pak Agus dulu untuk paparan 10-15 menit. Ya, nanti jadi kalau lebih dari 15 menit pasti akan saya cut, Pak. Oke. Jadi diusahakan 10-15 menit. Termasuk juga nanti Pak Elias juga 10-15 menit untuk paparan proposalnya. Kemudian paralel saja, kemudian nanti dilanjutkan langsung diskusi dan tanya jawab. Kemudian teman-teman yang akan bertanya mohon menggunakan raise hand nanti agar saya tahu teman-teman yang siapa yang akan bertanya dan nanti akan saya izinkan untuk bertanya. Oke, untuk yang pertama saya izinkan untuk Pak Agus untuk memulai paparan pada malam hari ini. Monggo Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa MTS yang kami banggakan. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin kami akan menyampaikan paparan hasil tesis kami, yaitu langsung saja mohon maaf sebenarnya hasil judul tesis kami yaitu analisis lembaga pengadaan barang jasa secara elektronik atau LPSC untuk proyek konstruksi studi kasus pada Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa BLPBJ dan layanan pengadaan secara elektronik LPSC Pemerintah Kota Yogyakarta. Lokasi penelitian kami. Slideshow aja Pak Agus, di slideshow yang akan. Oh iya. Oh iya, siap. Jadi Pak. Ya. Lokasi penelitian kami yaitu di Kota Yogyakarta. Mengapa kami pilih Kota Yogyakarta? Yaitu kota yang sangat strategis, merupakan ibu kota provinsi, dan juga Kota Yogyakarta tempat peneliti kami dekat, sehingga kami memudahkan dalam mencari pendataan dan juga akses ke BLPBJ Kota Yogyakarta. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah, kami untuk melakukan analisis evaluasi terhadap e-procurement dengan penelitian lebih dalam tentang persepsi pelaku pengadaan barang jasa pemerintah terhadap pelaksanaan pelelangan secara elektronik dalam mewujudkan tujuan dari e-procurement yang diatur dalam pasal 6 Peraturan Presiden RI nomor 16 tahun 2018 dengan rumusan e-procurement sebagai berikut. Apakah e-procurement dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan, keadilan, akuntabel, sesuai dengan tujuan dari e-procurement yang diatur dalam pasal 6 Peraturan Presiden RI nomor 16 tahun 2018. Batasan masalah. Penulis membatasi materi penelitian sebagai berikut. Penelitian ini fokus menganalisa dan mengevaluasi sejauh mana pencapaian tujuan e-procurement yang telah ditetapkan dalam pasal 6 Peraturan Presiden RI nomor 16 tahun 2018 melalui pendapat atau persepsi para pihak yang terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik yang diatur dalam Perpres nomor 16 tahun 2018. Yang kedua, penelitian ini menggunakan data simpel dari penggunaan sistem pengadaan barang jasa secara elektronik SPSC di LPSC Pemerintah Kota Yogyakarta dengan populasi berdasar laporan indeks kepuasan pengguna jasa maupun penyedia jasa konstruksi tahun 2019. Landasan teori. Landasan teori mengacu pada Perpres nomor 16 tahun 2018 dan juga Perwal nomor 30 tahun 2011
Selanjutnya dengan analisis data kuantitatif yang menggunakan metode analisis dengan cara membuat tabel distribusi frekuensi dari tiap-tiap responden untuk mengetahui apakah tingkat perolehan nilai variabel penilaian masuk dalam kategori sangat setuju, setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dibuat pengklasifikasian mengacu pada ketentuan yang dikemukakan oleh Umar 2005 di terendah dibagi dengan jumlah klasifikasi. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, penentuan variabel penelitian dengan tujuan rekrutmen sesuai pasal 6 Perpres 16 tahun 2018. Selanjutnya mencari indikator tujuan rekrutmen dengan cara studi literatur dan wawancara, baik penyedia maupun pengguna. Selanjutnya pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner. Kuesioner terbagi dalam dua jenis, yaitu hard copy dan soft copy melalui Google Form. Selanjutnya dengan analisis data dengan metode deskriptif untuk menentukan ukuran pemusatan menggunakan jenis rata-rata atau min. Rata-rata merupakan ukuran pemusatan yang sangat sering digunakan. Keuntungan dari menghitung rata-rata adalah angka tersebut dapat digunakan sebagai gambaran atau wakil dari data yang diamati. Rata-rata peka daya adanya nilai ekstrim atau pencilan. Selanjutnya kesimpulan, dan selanjutnya lagi merekomendasi kebijakan. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama, penelitian terhadap pelaksanaan rekrutmen di LPSC Pemerintah Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Ahyuna tahun 2009 dengan hasil menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pemahaman antara penyelenggara rekrutmen dengan user atau pengguna sehingga LPSC Kota Yogyakarta belum dapat optimal. Yang kedua, penelitian tahun 2011 Anugerah Aditya dengan hasil penerapan elektronik procurement telah membawa peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dari pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Selain itu, sistem itu juga dapat meminimalisir tatap muka langsung antara para pihak dalam proses pengadaan guna mengurangi potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga tujuan pelaksanaan procurement sebagaimana tertuang dalam tertuang dalam pelaksanaan Perwal Wali Kota nomor 137 tahun 2019 dapat dikatakan tercapai. Selanjutnya nomor 3, penelitian tentang e-procurement dan pengadaan barang jasa untuk mewujudkan akuntabilitas di Kota Yogyakarta dilakukan oleh Udoyono 2012 menunjukkan beberapa kendala dalam pelaksanaan e-procurement, yaitu minimnya monitoring dalam implementasi lapangan, penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan barang jasa secara elektronik, masih adanya penyimpangan kontrak dalam implementasi e-procurement, kolusi antara pejabat pelaksana dan rekanan, manipulasi dalam implementasi rekrutmen, dan kelemahan SDM. Selanjutnya, nomor 4, penelitian tentang pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik e-procurement pada Pemerintah Kota Yogyakarta diteliti oleh Haryati 2015 menunjukkan bahwa e-procurement membawa peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dari pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Kendala yang menghambat pelaksanaan e-procurement terdiri dari 3 faktor, yaitu faktor hukum, faktor birokrasi, dan faktor masyarakat dan budaya. Hipotesis. Ada 2 faktor mempengaruhi hasil kinerja dalam e-procurement. Terdapat pengaruh implementasi e-procurement terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kota Yogyakarta. Yang kedua, terdapat pengaruh kompetensi pegawai terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kota Yogyakarta. Populasi merupakan keseluruhan objek atau sumber data yang
memiliki karakter tertentu dalam suatu penelitian dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat. Masalah penelitian populasi dalam penelitian ini adalah pengguna user SPSC Kota Yogyakarta berdasar laporan indeks kepuasan pengguna tahun 2019 yang terdiri atas 1.068 orang panitia pengadaan barang jasa stasiun vertikal sebagai penyedia pengadaan barang atau jasa pemerintah yang berdomisili di Kota Yogyakarta dan beberapa wilayah di daerah istimewa Jakarta. Sampel adalah bagian dari yang dalam penelitian ini, mohon maaf, admin kuesioner yang dilakukan adalah dengan mengirimkan kuesioner yang berupa hard copy maupun soft copy Google Form ke calon responden dengan melalui bertemu langsung atau melalui nomor WhatsApp, email maupun akun para panitia dan penyedia yang sering menggunakan layanan SPSC Kota Yogyakarta dengan merujuk pada laporan indeks kepuasan pengguna yang dikeluarkan oleh LPSC Kota Yogyakarta tahun 2019. Adapun kuesioner via hard copy maupun soft copy Google Form yang diterima dengan baik oleh para panitia dan penyedia sebanyak kurang lebih 100 bulan dari sisi panitia dan 300-an dari sisi penyedia. Sementara kuesioner dan Google Form yang dikembalikan dan dikirim berisi jawaban lengkap hanya 108 dari panitia dan 182 dari penyedia yang terdiri dari kuesioner hard copy 177 via Google Form sehingga jumlah sampel penelitian sebanyak 290 responden yang terdiri atas responden penyedia dan pengadaan dan 182 responden dari penyedia pengadaan barang dan jasa. Penilaian responden melalui penilaian berikut ini, jadi skala penilaian dengan rentan sangat tidak setuju atau sangat tidak baik, tidak setuju atau tidak baik, setuju atau baik, sangat setuju atau sangat baik. Jawaban persepsi respon indikator variabel selain diukur dengan metode rata-rata min dengan juga digambarkan dengan presentasi. Data responden berdasar pendidikan panitia sebanyak 108 responden dan didominasi pendidikan dari S1 disusul dengan D3, selanjutnya S2 dan SLTA. Data responden berdasar penyedia dari penyedia jasa 182 responden, kebanyakan dari lulusan S1 59%, dan disusul S2 15,38%, dan SLTA 13,19%, selanjutnya 12,9% D3. Data responden penelitian terhadap barang dan jasa memiliki sertifikat pengadaan. Mohon maaf, balik tadi. 92% memang di dalam persyaratan ketentuan peralihan dalam pasal 88 huruf B berbunyi PPK atau Pokja pemilihan pejabat pengadaan yang dijabat oleh aparatur sipil TNI Polri sebagaimana dimaksud pasal 74 ayat 1 huruf B wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa. Hasil tabulasi kuesioner yaitu didominasi oleh perusahaan kecil 96 responden, menengah 49 dan besar PT ini 37 responden. Agak dipercepat Pak Agus, masih separuh. Ya. Di sini rata-rata di atas 3,40 yang berarti hampir semua. Saya langsung ke kesimpulan. Kesimpulan
Secara umum penelitian ini menghasilkan beberapa temuan sebagai berikut. Yang pertama, e-procurement di Indonesia, khususnya di LPSC Kota Jakarta, telah diterapkan untuk pengadaan barang jasa pemerintah yang dilakukan dengan cara e-tendering. Pelaksanaan dilakukan secara menyeluruh di wilayah Pemkot Yogyakarta. Yang kedua, e-procurement dengan karakteristiknya sebagai sistem yang berbasis web mengubah proses bisnis pengadaan barang, meningkatkan efisiensi, waktu, dan biaya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, e-procurement dapat meningkatkan efektivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah disetujui oleh panitia dan penyedia barang jasa pemerintah, khususnya dalam memantau proses pengumuman smartphone maupun perangkat komputer, namun masih terdapat beberapa permasalahan di dalamnya, yaitu kejelasan informasi e-tendering tergantung pada sinyal jaringan internet yang digunakan. E-procurement meningkatkan transparansi, tertutup ini. E-procurement meningkatkan transparansi pengadaan barang jasa pemerintah disetujui oleh panitia dan penyedia barang jasa pemerintah, namun masih terdapat beberapa permasalahan pada tahap unwishing belum dimaksimalkan oleh panitia dan penyedia sebagai sarana komunikasi serta proses penilaian pada tahap evaluasi yang masih manual. Selanjutnya, e-procurement dapat meningkatkan akses keterbukaan informasi pengadaan barang jasa pemerintah disetujui oleh panitia dan penyedia barang jasa pemerintah. Dalam metode e-procurement, dalam proses pengadaan barang jasa dapat dipantau proses tahapan dan seleksi kualifikasi SPSC serta auditor internal dan eksternal dapat menggunakan dokumen dan data sistem untuk keperluan audit. Namun masih terdapat beberapa permasalahan di dalamnya, yaitu sistem server SPSP terkadang masih terjadi gangguan atau error. Merujuk pada kesimpulan di atas, dengan pertimbangan masukan saran dari panitia pengadaan Oke. Sudah, bagus. Baik, langsung aja lanjut ya ke Pak Elias. Pak Elia. Oke, Pak Elia, silakan di unmute. Oke, silakan langsung saja Pak Elia untuk memaparkan rencana proposal. Mana? Biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Elia Surya. Akan memaparkan seminar proposal dengan mengambil judul pengaruh pembangunan terowongan hijau terhadap perjalanan kereta api di daerah operasi 5 Purwokerto. Maaf. Ini di nol dulu ya. Mohon maaf Pak. Dengan kajian masalah single track dan double track pada terowongan hijau di daerah operasi 5 Purwokerto. Latar belakang permasalahan adalah satu, keterlambatan pembangunan terowongan hijau, juga menyebabkan penyambungan jalur ganda atau double track di wilayah daerah operasi 5 Purwokerto. Keterlambatan pembangunan ini direncanakan pada akhir 2017 sampai akhir 2019 dan
pada awal 2020 masih belum selesai. 2. Perencanaan pembangunan terowongan tersebut belum selesai 100% dan mengalami keterlambatan atau tidak sesuai waktu awal sesuai perencanaan karena review desain awal DED pada saat awal pekerjaan dimulai. 3. Beberapa teknik penentuan jadwal perjalanan kereta api telah banyak dikemukakan oleh beberapa peneliti seperti teknik optimasi dan dari model matematik yang dikembangkan oleh Higgins dan kawan-kawan tahun 1996, Xu dan Song 2005 memodelkan waktu perjalanan kereta api. Garizaki dan kawan-kawan 2013 merumuskan model simulasi operasi kereta api dengan mempertimbangkan interaksi antara kereta, termasuk penumpang yang naik di setiap stasiun. De Ariano dan kawan-kawan 2007 mengembangkan teknik optimasi band and bond algoritma. Lokasi penelitian kami fokuskan mengambil lintas dari Purwokerto sampai dengan Kutoarjo tanpa dengan lintas yang lain karena Purwokerto ke barat sudah double track, sedangkan Purwokerto sampai Kutoarjo sebagian masih menggunakan single track. Peta wilayah kerja Daop 5. Lintas penelitian bagian dari latihan di slideshow kan Pak, bagian bawah kanan itu diklik. ini ya. Iya. Oh, baik Pak. Ini slideshow-nya kecepatan. Ya, gitu Pak. Oke. Oke, ini peta wilayah kerja Daop 5 yang berbatasan dengan Tegal, Daop 4, Semarang. Terus dengan Banjar, Daop 2, Bandung. Ujung di Cilacap, sedangkan di timur berbatasan dengan Kutoarjo, berbatasan dengan ujung Daop 6 Yogyakarta. Perumusan masalah 1. Bagaimana jadwal perjalanan kereta penumpang dengan KA 72 dan KA Bengawan 306 pada kondisi jalan kereta api single track di terowongan hijau lama dan pada kondisi jalan kereta api double track di terowongan hijau baru. 2. Beberapa waktu tempuh perjalanan kereta api dari berapa waktu tempuh perjalanan kereta api (PTPKA) dari kereta api penumpang KA Bima nomor 72 KA Bengawan nomor 306 dengan trayek Purwokerto Kutarjo pada kondisi jalan kereta api single track di terowongan hijau lama dan pada kondisi jalan kereta api double track di terowongan hijau baru. Berapa selisih waktu tempuh perjalanan kereta api antara kondisi jalan kereta api sebelum dan sesudah terowongan hijau baru dibangun, dan bagaimana manfaat atas perbedaan selisih tersebut. Sampel jadwal perjalanan KA Bima kami ambil dari grafik perjalanan kereta api yang berlaku mulai tahun 2019. Ceritanya Mas. Maaf Pak. Oke. Oke. Maaf Pak, kami setting sebentar Pak. Cepat, terlalu cepat. Apa? Ya, gitu aja Pak, karena itu time animasi time-nya diaktifkan. Oke. Ini di non kayak. Oke. Sampel KA
Bima, KA nomor 72 kami ambil dari grafik perjalanan kereta api yang berlaku yang kami tandai merah ini tahun 2019 di PT Kereta Api Daob 5 Purwokerto yang meliputi beberapa KA. Kami ambil 2. Pertama KA Bima, kedua KA Bengawan. KA 306. Di mana pada saat kondisi single track terjadi banyak persilangan di area terowongan hijau ini, Pak. Ini semua, hampir semua bersilang, berhenti, gantian di sini. Tujuan penelitian adalah 1, untuk mengetahui jadwal perjalanan kereta api dari kereta api penumpang Bima dan Bengawan pada kondisi jalan kereta api single track di terowongan hijau lama dan pada kondisi jalan kereta api double track di terowongan hijau baru. 2, untuk mengetahui waktu tempuh perjalanan kereta api dari kereta api penumpang Bima dan Bengawan dengan trayek Purwokerto-Kutoarjo pada kondisi jalan kereta api single track di terowongan hijau lama dan pada kondisi jalan kereta api double track di terowongan hijau baru. 3, mengetahui selisih waktu tempuh perjalanan kereta api antara kondisi jalan kereta api sebelum dan sesudah terowongan hijau baru dibangun dan bagaimana manfaat atas perbedaan selisih tersebut. Batasan penelitian 1, pada penelitian ini difokuskan pada sempurnanya pembangunan terowongan hijau yang 100% dan pembangunan jalur ganda double track pada lingkup daerah operasi 5 Purwokerto dengan mengambil lintas Purwokerto sampai dengan Kutoarjo. 2, kereta api yang digunakan dalam penelitian ini adalah kereta api penumpang Bima dan Bengawan. Trayek yang digunakan dalam penelitian ini adalah lintas Purwokerto dan Kutoarjo. Tinjauan pustaka adalah pengertian dari jalan kereta api, pengertian dari kereta api, stasiun kereta api, waktu tempuh kereta api. Waktu tempuh kereta api adalah disampaikan Priyono dan kawan-kawan 2015 mengatakan bahwa perjalanan travel time didefinisikan sebagai total keseluruhan waktu yang dibutuhkan oleh suatu moda menempuh suatu rute perjalanan dari daerah asal menuju daerah tujuan. Penyusunan jadwal perjalanan kereta api, pengembangan jadwal merupakan bagian penting dalam pengembangan rencana layanan tahunan untuk operasi kereta api. Masalah penjadwalan kereta api, PTP atau Train Timetabling Problem, bertujuan untuk menemukan jadwal yang harus merespon kebutuhan komersial dan kapasitas tertentu, serta kendala terkait keamanan. Arinas dan kawan-kawan 2015. Metode penelitian, metode analisa jadwal perjalanan kereta api dan waktu tempuh perjalanan kereta api. GPK, grafik perjalanan kereta api, merupakan daftar perjalanan kereta api dalam bentuk grafis. Jadwal antara satu dengan jadwal kereta lainnya tidak dapat berdiri sendiri. Karena sangat erat kaitannya dengan jadwal perjalanan lainnya, terutama tunggal, karena kereta yang satu hampir pasti berpotongan atau bersilang dengan jadwal kereta api lainnya. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode asumsi perhitungan berkah yang mengacu pada perhitungan GPK PT Kereta Api tahun 2019. Bahkan alur penelitian setelah mulai melakukan tinjauan pustaka, mengumpulkan data, analisis, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, sampai dengan selesai. Terima kasih untuk paparan malam ini. Monggo kalau ada masukan, saran, ataupun kritik yang bisa membangun untuk menyelesaikan tesis selanjutnya. Terima kasih, Pak Nindyo. Ya, terima kasih, Pak. Tolong di stop share screen-nya. Share screen-nya tolong di stop.
Oke, stop Pak. Oke, baik teman-teman, monggo silakan yang mau mengajukan berdiskusi atau mungkin ke Bu Dewi dulu. Bu Dewi? Bu Dewi? Masih memantau Bu Dewi? Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama saya sampaikan saya balik aja ya dari Pak Elia dulu, Pak Elia. Pak Eli ini transport banget ya. Pak ini cocok banget ini sama Pak Nindyo ini ya, karena terkait dengan transport. Saya hanya ini aja Pak, di proposal Pak Eli itu kan judulnya pengaruh pembangunan terowongan hijau ya. Pengaruh pembangunan terowongan hijau terhadap perjalanan kereta api. Masuk ke tujuan penjenengan, di situ analisisnya untuk mengetahui jadwal perjalanan, untuk mengetahui waktu tempuh, untuk mengetahui selisih waktu, dan seterusnya. Singkatnya adalah mengevaluasi waktu tempuh perjalanan kereta api. Nah ini mungkin nanti Pak Nindyo ini tepatnya kalau bagian transport ini beliau ini yang pakarnya ini judulnya ini terus terang kalau pengaruh pembangunan ini ke Menkonnya, kalau materinya ini ke transportnya tapi juga ke Menkonnya karena ada waktu. Ini tingkat Menkonnya ini sedikit diselenting aja gimana ini Pak Eli, saya hanya masukkan aja. Nanti monggo Pak Nindyo masukannya kalau keterkaitannya ini kan murni pada penghitungan pada transportasi yang ada khususnya di kereta api. Kalau pengaruh pembangunan berarti nanti efek hal-hal keterkaitan dengan pengaruh pembangunan itu seperti apa, ini tolong dimasukin aja biar sedikit ada linier Pak di dalam judul dengan tujuan yang ada. Hanya tambahi dikit Pak, kemasan sedikit untuk Menkonnya. Lalu yang kedua adalah pustaka Pak, pustaka itu nanti kembali ke Pak Nindyo lagi. Pustaka itu, daftar pustaka itu pakai program yang sudah dibuatkan Pak Nindyo itu. Nggak usah dibedakan antara sumber buku. Ini ada saya baca langsung di proposal ya Pak ya. Proposal yang dikirim ke saya itu ada sumber buku, terbitan, nggak usah. Jadi daftar pustaka itu langsung saja apa yang Bapak pakai, kemudian yang Bapak tulis di daftar di tinjauan pustaka, pakai apa saja otomatis masuk ke sana. Terus yang ketiga itu di posisi jenengan menggunakan rumus-rumus yang ada Pak Eli. Ini mohon ada keterangannya ya. Nanti dilengkapi Pak Eli. Di rumus yang digunakan itu ditambahi aja nanti ya. Rumus-rumusnya itu apa begitu, terus tujuan apa. Nanti masuk ke daftar di depan itu daftar istilah atau singkatan dimasukkan di depan. Jadi nanti enak Pak di belakangnya lengkap. Kemudian yang bagan alur itu taruh di depan, di bawah bab itu langsung aja Pak. Bagan alur penelitian dan lain seterusnya. Saya kira Pak Eli itu aja biar cepat. Nanti enggak rampung-rampung gitu ya. Kemudian yang langsung aja ya Pak Nindyo ya. Untuk Pak Agus. Pak Agus tadi judulnya kan seperti itu ya. Hanya saja yang pertama saya lihat antara pustaka landasan teori, pustaka sama landasan teori banyak banget Pak. Itu tolong nanti rada dikurangi karena pembahasan jenengan sedikit, nanti malah isinya malah banyak yang teorinya banyak banget. Isi pembahasannya cuma dikit. Nanti mohon agak dirampingkan sedikit. Lalu yang kedua Pak, yang tinjau pada tinjauan pustaka di situ tadi sudah disampaikan Pak Agus yang meneliti sebelumnya itu nanti disebutkan aja mereka itu variabelnya pakai apa, isinya apa, kemudian di situ masukkan. Kalau Pak Agus barinya seperti ini, yaitu dimasukkan aja Pak Agus dalam rumusan masalah. Kemudian di tujuan tadi Pak, tujuan tuh nggak usah banyak banget, ada efektif, efisien dan seterusnya, digabung aja jadi satu.
mengingat variabel yang digunakan Pak Agus kan juga singkat. Hanya saja tolong nanti karena ini seminar kan hanya garis besarnya atau Pak Agus, saya minta tolong nanti disebutkan alurnya penjenengan dapat mendapatkan untuk skor nilai rata-ratanya seperti itu, kemudian ada frekuensinya seperti itu, mohon besok dilengkapi karena data yang ada di kami belum. Nah, saya kira itu aja. Kemudian ke persepsi ya, ini hati-hati ya Pak Agus. Persepsinya penjenengan tadi menyebutkan pihak yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Saya kira lebih fokus saja penjenengan persepsinya ke siapa begitu ya, walaupun tadi hasilnya muncul cuman latar belakangnya yang belum penjenengan sampaikan, kalau pengguna itu seperti apa, kemudian penyedia jasa seperti apa, tolong dimasukkan, walaupun tadi disebutkan bahwa panitia jenengan sebutkan juga ya, panitia tentunya yang sudah punya sertifikasi, saya kira itu karena itu merupakan persyaratan untuk yang ke sana. Kemudian yang terakhir ini rumusan masalah ini saya kira nanti harus ada kaitannya dengan tujuan penelitian Pak Agus. Saya kira nanti masalah ini ketemu saya sama Pak Nindyo langsung aja karena kaitannya ini agak panjang, jadi kalau saya sampaikan di sini nanti terlampau panjang Pak Nindyo. Jadi dari saya itu aja Pak Nindyo, saya kira. Oke, matur nuwun Bu Dewi, mungkin saya ke Pak Priyambodo dulu nggih. Ini yang terima kasih. Monggo Pak Priyambodo. Pak Priyambodo. Mas, izin tolong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya nggak membaca ininya, hanya dari tayangannya saja yang nggak baca proposalnya, tapi dari tayangannya yang pertama saya anukan ke Pak Eli dulu, memang itu transport banget itu. Banget, dan tidak menyinggung tentang pembangunan. Jadi manajemen konstruksinya itu nggak ada. Setengah aja tuh. Kalau itu mungkin dibalik, bukan apa itu perjalanannya, tapi justru panjenengan menyinggung akibat dari perjalanan itu akan berdampak pada pembangunan misalnya. Tetapi kan sebetulnya kalau dari sisi Pak Eli ya memang pembangunan itu berdampak pada perjalanan. Nah ini yang enggak pas di situ, Pak. Meskipun itu anunya dibalik, tetapi masuk ke manajemen konstruksinya enggak ada gitu. Iya. Ya. Nanti di panjenengan cari yang justru di pembangunannya itu aja, Mas. Dikaitkan dengan perjalanan. Jadi pembangunannya itu terlambat karena apa karena perjalanan atau seperti apa itu tuh. Jadi itu poinnya di situ itu. Jadi manajemen konstruksinya nggak masuk itu. Kemudian yang Pak Agus Budi memang saya tahu bahwa LPSE dulu mana itu kota Yogyakarta itu sebetulnya nomor satu seluruh Indonesia dulu waktu saya masih di Bapeda, salah satu membina di LPSE di kota Yogyakarta itu. Yang lain belum ada, provinsi juga belum ada, tetapi kota Yogyakarta muncul dulu dan itu akhirnya diikuti dan sampai sekarang sebetulnya menjadi percontohan di situ. Saya tidak karena saya tidak membaca panjenengan di peneliti pertama, peneliti kedua, peneliti ketiga, peneliti keempat itu apa? Sebetulnya harusnya berbeda ya, berbeda satu peneliti pertama tahun 2000 sampai 2 apa gitu. Jadi itu disebutkan di dalam proposal panjenengan. Jadi harus berbeda gitu. Apalagi kalau dulu penelitinya itu hanya S1 gitu. Nah ini S2 kan bobotnya kan tinggi, harusnya memang harus lebih tinggi. Fokusnya apa? Saya soalnya di presentasi enggak begitu melihat, jadi mungkin tidak begitu banyak komentar di situ karena langsung Anda menuju ke penilaian di situ. Jadi apakah ini memang
di teorinya pun juga tidak terlalu banyak, ini hanya skor tertinggi, skor terendah dibagi jumlah klasifikasi tentang skala di sini ini. Karena kalau penelitian di pengadaan itu banyak sekali di situ. Pengadaan banyak sekali, sangat banyak sekali. Coba kalau difokuskan untuk di S2 seperti apa. Mungkin saya kira mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Pri, tolong nanti ya Pak Agus dan Pak Arya dicatat dua saja nggih. Kemudian ini ada diskusi dari teman S2 yang pertama yang raise ini Pak Sukirno. Silakan Pak Sukirno. Pak Sukirno. Oke, beliau raise hand. Oke, Pak Sukirno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya untuk menyampaikan pertanyaan dalam hal ini, karena apapun ini adalah kawan-kawan kita semester awal yang lebih awal daripada kita, jadinya kita butuh masukan-masukan dari beliau-beliau ini juga. Maka dari itu, pertama saya hanya tadi mendengarkan review dari Ibu Dewi dan Pak Pri bahwa mungkin Pak Elia tuh ketikanya kurang, yaitu pengaruh pembangunan terowongan hijau. Mungkin pembangunannya itu hilang dari tulisannya ya Pak Elia ya. Nah itu pertanyaan saya. Nah justru di sini Pak Elia seolah-olah kayaknya kalau di dalam makalahnya itu meneliti sendiri, yaitu perjalanan kereta api dari Purwokerto menuju Kutoarjo melalui terowongan hijau. Dampaknya dengan yang dulu hanya satu trek, sekarang 2 trek. Ya. Nah, saya hanya minta sharingnya dari Pak Elia. Barangkali Pak Elia juga punya novelty penelitian, yaitu tabel-tabel penelitian yang terdahulu, tapi nggak ditayangkan. Nah, disitulah yang beda di mana Pak Elia mengambil penelitian. Itu pertanyaan saya Pak Elia. Nah, terus dengan adanya dibangun dengan 2 trek, mungkin juga jelas dari pemerintah, terutama dari Dirjen Perkeretaapian, sudah mengadakan penelitian lebih awal. Nah, kalau bisa itu juga dituangkan, Pak, supaya menambah wawasan kita-kita dan para ahli yang lain. Mungkin itu yang untuk Pak Elia. Adapun yang untuk Pak Agus Budi, Assalamualaikum Pak Agus Budi. Memang belum pernah ketemu, tapi ketemu wajahnya di media Zoom ini. Terima kasih. Tadi saya membaca adanya itu penelitian terdahulu, tabel yang slide ketiga atau keempat itu, yang tahun 2009, 2011, yang 2015 itu Pak Bu Haryati atau siapa itu. Jadi tadi saya menambahkannya dari Pak Pri bahwa di situ Bapak mungkin juga ada slide yang membedakan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian Bapak. Justru ini yang sangat saya tunggu, karena kami juga semester yang nantinya akan menyusul Bapak sekalian untuk panduan kita-kita Pak. Demikian Pak Agus Budi, Pak Elia, dan terima kasih Pak Ninyo atas kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin gini aja dulu, mungkin Pak Elia atau Pak Budi bisa nanggapi dulu beberapa tadi masukan dari teman-teman. Pak Agus, silakan Pak Agus dulu mungkin. Pak Agus. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sekali masukan dan bimbingan dari Bapak Ibu semua, terutama dari Bu Dewi dan juga Pak Priambodo. Terima kasih atas segala bimbingan dan masukannya. Jujur saja memang kami menyadari juga memang dari segi kesempurnaan juga masih banyak kekurangan, tapi karena memang sempat kemarin tesis kami sudah berhenti cukup lama, jadi 2 tahun sempat stuck gitu karena
beberapa kendala, dan terima kasih untuk susunan. Pertama dari Bu Dewi dulu, untuk susunan insya Allah kami review lagi dari masing-masing, kita buka lagi kemarin, karena setelah kami kami kirimkan ke Ibu Dewi dan juga Pak Ninjo, memang setelah kami baca ulang, kami sudah merevisi sendiri cukup lumayan banyak, karena banyak kan ada beberapa kalimat dan juga beberapa susunan yang sempat kurang pas, kita revisi. Terima kasih. Dan dari tinjauan pustaka, dari data persepsi dan sebagainya, rumusan masalah terutama, insya Allah nanti kami tugas akhir kami. Terima kasih. Jadi mungkin itu aja, nanti lebih lanjut kami akan beberapa list, karena banyak sekali ya tadi. Insya Allah akan kami mulai nanti secepatnya akan kami konsulkan kembali kepada Ibu Dewi. Oke. Terus termasuk Pak Priyambodo, terima kasih Bapak sudah banyak masukannya terkait sama penelitian kami, karena jujur aja kami juga sedikit gugup tadi. Sebenarnya ada beberapa slide yang saya nggak tahu kalau ternyata waktunya juga sangat mepet, jadi ada beberapa hasil tabel beberapa perhitungan dan pembeda di dalam penelitian kami, tapi karena mungkin waktu yang dirasa mepet tadi, kami agak gugup, jadi kurang lengkap untuk penyampaian itu, termasuk dalam penelitian terdahulu. Jadi itu pun tadi mohon maaf, karena yang tadi juga baru kami buat, karena kemarin sempat ada perubahan, jadi wujud slide-nya masih tulisan-tulisan itu, ternyata nggak cukup untuk menulis dari teori menggunakan penelitian apa dan juga menghasilkan apa secara runtut, mungkin kurang lengkap. Oke, terima kasih sekali Pak Priyambodo masukannya, dan insya Allah akan kami perbaiki dari masukan Bapak. Insya Allah mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Termasuk selanjutnya Pak Sukino, terima kasih Bapak atas masukannya terkait sama penelitian terdahulu. Insya Allah nanti akan kami susun kembali, akan kami rinci kembali dari siapa penelitinya, menghasilkan apa, dan pembeda dari masing-masing, atau penyempurna saduran dari yang lain. Terima kasih Bapak Sukino atas masukannya. Mungkin sementara itu dulu, mungkin lebih lanjut nanti bisa interaksi lagi. Terima kasih atas bimbingan dan petunjuknya. Pak. Katanya Pak Elia, monggo, ada yang mau disampaikan. Baik, terima kasih atas bimbingan dan saran. Pertama dari Bu Dewi. Setelah review dari seminar tadi, kami akan menata ulang kembali Bu, seperti petunjuk Ibu, dan akan melengkapi masalah menkonnya dalam pengaruh pembangunan terowongan hijau. Yang kedua, untuk Pak Pri sama dengan Bu Dewi, kami akan melengkapi keterkaitan menkon dengan pembangunan terowongan hijau yang berdampak pada perjalanan kereta api di Daop 5, khususnya lintas Purwokerto sampai dengan Kutoarjo. Yang ketiga, untuk Pak Girno, terima kasih Pak. Kami akan tadi memang sebagian ada, tapi tidak ditayangkan di slide. Nanti kami akan lengkapi literatur slide dan literatur tambahan yang diperlukan dari Dirjen KA yang terakhir diterbitkan, dan melengkapi slide-slide penelitian yang terdahulu. Demikian Bapak, Ibu, terima kasih bimbingan, saran, masukan, dan kritik. Selanjutnya kami sampaikan. Assalamualaikum. Matur nuwun Pak Elia. Ini ada satu lagi nih Bu Maria, kayaknya mau. Baik. Maria, silakan Bu Maria. Ya, terima kasih atas pemberian waktunya Pak Ninjo selaku pembawa acara. Selamat malam rekan-rekan Vitas Akademika di Universitas Cenabatra Yogyakarta.
Langsung saja, mohon informasi yang pertama kepada Pak Elia Surya. Tadi betul apa yang diinginkan Pak Kirno, sebaiknya ada literasi untuk mempermudah Pak Elia Surya untuk kelancaran tesis ini. Yang kedua, mungkin di tujuannya bisa dituliskan tujuan dari kajian ini mungkin untuk pembaruan sistem di PJKA sendiri, karena Pak Elia Surya juga bekerja di PJKA. Itu untuk Pak Elia Surya. Terima kasih. Kemudian yang untuk Pak Agus Budi, sama-sama saya juga orang pengadaan. Saya mau mengatur saja, tapi tidak sharing informasi untuk pengadaan, tapi lebih ke tesis ini. Tadi mohon informasi ke Pak Agus Budi, Pak. Pengamatannya itu untuk pengadaan secara umum atau khusus untuk konstruksi saja, karena ini hubungannya dikorelasikan dengan manajemen konstruksi. Itu. Kemudian yang kedua, tadi pengolahan data tidak disebutkan pengolahan data secara manual hanya dengan Excel, yang pengolahan kuesioner tadi dengan Excel atau dengan statistik dengan bantuan aplikasi SPSS. Kemudian yang ketiganya, terima kasih atas rekomendasinya. Untuk tesis ini tadi Pak Agus Budi sudah memberikan beberapa rekomendasi, tapi ada beberapa catatan menurut saya, mohon informasi lebih agar bisa lebih jelas untuk kami. Yang pertama tadi, yang nomor 1 adalah ada penawaran yang kurang dari 80%, itu panitia harus selektif. Nah, selektif dalam artian apa ya Pak ya? Atau untuk masukan bagi diri saya sendiri sih Pak, karena saya juga pelaku pengadaan dari pihak pemerintah. Selektif dalam arti yang bagaimana ya Pak ya? Karena begini, untuk panitia pengadaan itu melakukan evaluasi, sudah ada aturannya, sudah ada koridornya, sudah ada tahap-tahapan yang jelas. Nah, selektifnya itu yang harus seperti apa? Karena ini mungkin pengalaman yang bagus untuk diri saya pribadi juga. Itu. Oke, terima kasih Bu Maria. Untuk metode pelaksanaan. Ya. Padahal begini, mungkin juga kurang efektif untuk metode pelaksanaan karena dengan aturan yang baru, untuk yang Perpres yang baru, kemudian juga yang untuk Kementerian PU ada Permen PU nomor 14 tahun 2020 itu, untuk metode pelaksanaan terutama itu sudah persyaratan itu sudah tidak ada. Nah, mungkin lebih efektifnya tadi rekomendasinya menurut saya ini mungkin dihilangkan saja Pak, karena memang itu sebetulnya sudah tidak relevan untuk aturan yang terbaru. Begitu Bapak, matur nuwun, waktu dan tempat kami kembalikan ke Pak Nindyo selaku pembawa acara. Matur nuwun. Nuwun Bu Maria. Mungkin Pak Elia atau Pak Agus ada yang mau ditanggapi dulu sedikit? Ya. Pak Agus dulu. Ya. Terima kasih atas masukannya Ibu Maria, yang khususnya yang terakhir tadi. Memang saya baru ingat baru beberapa hari, memang karena aturan terbaru ya Bu ya. Terima kasih aturan terbaru yang Permen sekarang sudah tidak menggunakan untuk usaha kecil, tidak menggunakan metode pelaksanaan, karena masih terbawa kemarin, karena itu masukan usulan dari responden kemarin. Jadi saya masukkan ke sana gitu, ternyata beberapa mungkin bulan-bulan kemarin ya itu baru ada Permen PU, kemarin saya lupa bulan apa, Permen PU itu ternyata sudah ada bahwa metode pelaksanaan sudah tidak diwajibkan untuk usaha kecil. Terima kasih mengingatkan, dan segera akan kami revisi terkait itu. Selanjutnya untuk selektif tadi maksud tujuan kami atau itu kami meneruskan dari responden, yaitu hubungannya dengan fenomena penawaran terendah. Jadi karena dengan aturan atau dengan
proses ULP dengan metode penawaran terendah itu kadang menjadi dilema dari kami penyedia ketika persyaratan semuanya lengkap dan bisa menunjukkan harga kewajaran misalkan, tapi memang harga penawarannya cukup tinggi, artinya kurang dari 80%. Maksud dari responden yang menyampaikan tersebut ada di dalam Google Form yang masih kami punya data. Arahnya pemenang tidak harus terendah, jadi harga kewajaran saja. Kadang ULP yang tidak mau ribet, tidak mau banyak sanggan, biasanya terkesan, maaf ya, hipotesa kami, terkesan itu lebih ke prioritas harga yang terendah. Nah, jadi arahnya harga terendah itu tujuan kami tidak harus yang terendah, yang penting harga kewajaran, karena biasanya di lapangan juga ketika harga di bawah dari 80%, jadi pihak pengawas, konsultan, pengguna jasa, dan sebagainya juga akan ekstra dalam perhatian dan ekstra dalam pengawasan. Itu Bu Maria, mohon maafnya. Terus ada lagi tadi, maaf saya lupa yang sama. Mungkin itu dulu. Ya, Pak Elia, terima kasih. Yang menanggapi. Baik, terima kasih Bu Maria untuk sarannya. Yang pertama untuk melengkapi literatur tadi sama dengan Pak Dirno, dan untuk menambahkan tujuan tentang pembaruan sistem di PT Kereta Api Indonesia akan kami pertimbangkan untuk mengkorelasi pada penelitian saya ini, Ibu. Kemudian Pak Nindyo, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bapak. Ya, oke, saya pikir cukup ya. Saya mau menyimpulkan beberapa hal. Mungkin di minggu depan mungkin saya akan menyelenggarakan bagi teman-teman yang sudah beranjak tesis gitu, saya akan mengadakan pertemuan terkait dengan penulisan tesis ya. Karena saya lihat beberapa teman penulisannya saya pikir belum cukup baik gitu ya. Artinya bagaimana merumuskan sebuah penelitian seperti apa. Contohnya mungkin sekalian komen saja untuk Pak Agus dan Pak Elia. Contoh ke Pak Agus, itu sebenarnya harusnya pendekatannya itu yang di dalam itu adalah metodologinya. Jadi saya tidak melihat tadi pendalaman di metodologinya. Artinya metode analisis yang akan digunakan atau alat analisis yang akan digunakan itu seperti apa. Jadi hanya mengacu pada peraturan-peraturan dan sebagainya. Saya sampaikan lagi bahwa penelitian sebaiknya mengesampingkan peraturan, Pak. Karena kalau menggunakan peraturan ya sudah selesai gitu ya. Itu tidak jadi penelitian, karena yang namanya riset itu harus berbasis penelitian terdahulu. Artinya kita harus mencari literatur yang bisa mendukung alat analisis kita itu berfungsi dengan baik, kan gitu. Jenis data yang akan dia olah itu seperti apa, hasil yang diinginkan seperti apa. Kemudian selanjutnya yang namanya penelitian itu, Pak, rekomendasi itu bukan rekomendasi untuk pemangku kepentingan ya, tapi rekomendasi penelitian selanjutnya. Oke, jadi di garis bawahi, Pak, yang namanya saran di penelitian itu adalah saran untuk penelitian lanjutan. Jadi kalau ada nanti adik-adik kelas Bapak Ibu sekalian yang akan melakukan penelitian, sebenarnya tidak perlu lagi mencari literatur baru karena sudah ada saran dari kakak-kakak kelasnya bagaimana penelitian itu harus bisa dilanjutkan gitu. Kemudian mungkin untuk Pak Elia, saya mungkin akan tanyakan dulu sesuatu, Pak. Pembangunan terowongan hijau itu kondisinya sekarang sudah selesai ya, Pak? Sudah selesai, Pak, tapi perkanya masih mengacu pada perka lama, Pak. Belum. Perka itu apa, Pak? Singkatan perjalanan, jadwalnya, Pak. Jadwal perjalanan. Itu ya. Pembangunan itu, Pak, itu sesuai jadwal mundur atau maju, Pak? Mundur, Pak. Mundur jauh, Pak. Mundur jauh. Oke, Ya. gini saja lah. Kalau terkait dengan Menkon, menurut saya, saran saya, hemat saya, Bapak bisa menganalisis, menghubungkan antara, dikorelasikan antara mundurnya jadwal itu dengan kerugian kereta api, Pak. Jika itu tidak mundur, itu kan berarti ada unsur Menkonnya. Jadi artinya ketika manajemen konstruksi di pembangunan itu kurang baik, mengakibatkan mundur jadwal, itu kira-kira PT KAI itu rugi berapa? Kan bisa dihitung tuh, gitu.
mundurnya sehari, paling enggak punya temuan nih. Kalau mundur sehari itu di jalur itu akan rugi berapa miliar gitu. Itu nanti akan ada hubungannya Pak antara baik buruknya manajemen konstruksi dengan kerugian di kereta api. Bisa dilihat. Nah, kalau itu bisa dilihat, saya pikir Menkonnya terjawab. Kemudian dari sisi transportasinya, saya pikir jenengan punya datanya kan. Tiap hari itu kira-kira berapa? Kalau double track berapa? Kalau single track berapa? Gitu kan? Nah, nanti kalau kira-kira bisa nggak mundurnya proyek itu merugikan berapa miliar atau triliun gitu ya dalam waktu skala sehari, 2 hari dan sebagainya. Itu mungkin bisa dihitung. Mungkin bisa diarahkan ke situ agar ada sisi manajemen konstruksinya. Baik, Pak. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Saya usahakan di minggu depan mungkin Selasa atau Rabu teman-teman yang sudah tesis akan saya kumpulkan. Saya akan membicarakan terkait dengan penulisan tesis, baik itu kira-kira pendalaman materinya dan teknik untuk menulis tesis yang baik dan baik dan benar gitu ya. Semoga di hari Selasa atau Rabu, tapi mungkin akan saya lakukan secara daring. Jadi nanti biar bisa saya record dan mungkin nanti teman-teman selanjutnya kalau pengen ikut itu tinggal nanti akan saya uploadkan ke channel YouTube-nya Magister Teknik Sipil ya, gitu ya. Ya, gitu mungkin Bapak Ibu sekalian, karena ini udah cukup malam nih jam 8.10 menit. Saya juga kayaknya masih perlu menuju ke suatu tempat karena ternyata ditunggu teman di daerah Jongke mau diskusi lagi di sana. Jadi saya sudahi dulu ya. Matur nuwun teman-teman sekalian sudah hadir pada malam hari ini. Saya beri kesempatan dulu untuk saling menyapa, mungkin sekitar 5 menit Pak. Ini bisa dengan unmute masing-masing untuk saling ngobrol dulu 5 menit sebelum pertemuan ini saya tutup. Monggo bisa di-unmute Pak, bisa ngobrol-ngobrol dulu sebentar, 5 menitan gitu. Dan nanti diskusi ini akan selalu saya upload di YouTube Pak, jadi nanti teman-teman bisa ikut melihat gitu ya kegiatan diskusi kita itu di daring, jadi bisa terrecord dengan baik. Oke. Ini Bu Dewi kayaknya akan segera Pak, Bapak-bapak sekalian kayaknya akan segera dapat undangan dari Bu Dewi. Alhamdulillah. Bu Dewi sebentar lagi mantu Pak, mau mantu. Alhamdulillah. Jadi nanti Pak siap-siapkan kadunya Pak kalau kayaknya mau kira pantas Reoni secara daring apa? Virtual. Mantu nit daring. Ya, kayaknya mau gede. Kayaknya mau gerasabah, mau nyewa gerasabah. Mantap. Ya. Waduh. Bocor itu rahasianya. Enggak, ini sengaja dibocorkan Pak. Gitu ya Pak ya. Karena kalau dibocorkan kan terus kudu ngundangi ya toh. Masih protokol COVID loh Pak. Hah? Masih protokol COVID ini. Protokol COVID nggak apa-apa ya toh. Oke. Siap. Undangannya itu pakai face shield gitu ya. Undangannya pakai itu, pakai itu. Ibu Dewi nanti kan kalau masih COVID kan itu undangannya bentuknya itu nanti untuk cover gitu ya face shield. Undangannya di situ. Jadi ketika datangnya pakai face shield. Ya begitu Pak. Jadi undangannya nanti itu caranya kan dipakai ke sana. Undangannya langsung dipakai. Wah, ini ucapannya nyicil dari Bingah dulu aja untuk Bu Dewi. Ya, semoga diberikan lancar acaranya nanti. Sudah pengen Bu. Sudah pengen ngomong putu. Waduh. Iya, untuk ganti status ya. Pak Iswanto, kapan ini mau maju Pak? Nah, itu. Iya, tadi udah dijapri sama Bu Dewi. Selalu japri ini Pak. Siap Pak, mudah-mudahan ini. Kebetulan saya sedang menjalankan cuti besar yang agak lama, jadi nanti mudah-mudahan fokus minggu depan saya akan ke kampus. Waktunya juga ini saya keluarkan. Yang sudah waktunya dikeluarkan memang harus segera dikeluarkan Pak. Jadi, siap. Bukan karena nggak sayang ya Pak, justru karena sayang. Ya. Berarti saya juga kenalis ini Pak. Nah, makanya itu Bu Maria itu juga bukan karena Bu Maria. Saya tunggu Pak yang hasil saya kemarin. Ini yang sudah agak ayam Pak Azhari ini. Pak Azhari sebentar lagi sama Mas Kurniawan ya. Mas Kurniawan juga sudah ayam Pak
Iya. Ya toh? Kaya. Oke, teman-teman kayaknya sudah 5 menit ya ngobrol-ngobrol terakhir. Matur nuwun sekali lagi ini atas kehadiran. Sama-sama, Pak. Saya pikir daring juga cukup efektif untuk kita berdiskusi. Juga nanti jangan bosan-bosan juga teman-teman, nanti kalau teman-teman yang lain akan mengadakan seminar, mohon untuk bisa selalu hadir. Oke, gitu. Makasih. Matur nuwun sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya. Ayo Anas. Siap.